Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Kabar Bu Ayu? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Terima kasih, Bu, ya saya ucapkan atas kesempatan Ibu yang hari ini sudah bersedia untuk saya wawancarai terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini. Iya, Bu Ayu, sama-sama Bu Ayu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, Bu, ya. Untuk yang pertama yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika pada pengambilan keputusan Ibu. Ya, kita melihat keadaan siswanya, keadaan gurunya, keadaan lingkungan sekolah kita, terus bagaimana proses pembelajaran di kelasnya, bagaimana tanggung jawab siswa-siswa yang ada di sekolah kita, dan juga para pendidik serta staf-staf yang ada di sekolah kita. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Kita juga harus pertama dengan gurunya dulu. Ya, setelah itu ada istilahnya bagaimana anak-anak dengan gurunya, terus anak-anak yang lebih kecil misalnya dengan siswa yang kelas tinggi, kita lihat kondisi. Kondisi. Iya. Berarti lebih dari ke kondisi, Bu, Iya, ya? kondisinya kalau kita. Nah, lalu adakah langkah-langkah, Bu, yang akan Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, Bu? Ya, kita harus berkolaborasi dengan sesama guru supaya keputusan kita ambil itu tidak ada merugikan antara yang satu dengan yang lain. Jadi kita tanya dulu, kita bekerja sama dulu dengan pihak-pihak yang ada di sekolah, terutama para dewan guru. Berarti pentingnya kolaborasi, Bu, Iya, dalam melakukan pengambilan keputusan. Iya, kita pentingnya kolaborasi. Kita mau lihat bagaimana pendapat mereka itu. Nah, lalu hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah Ibu selesaikan bagaimana itu, Bu? Ya, adanya komunikasi. Kalau komunikasi tercipta dengan baik, antara guru dengan sekolah, guru sama guru, itu akan menciptakan istilahnya hal-hal yang sifatnya lebih efektif. Lalu, Bu, hal-hal apa saja yang berupa tantangan bagi Ibu dalam pengambilan suatu keputusan, Bu? Misalnya itu adanya perbedaan antara rekan kerja, antara guru dengan guru dengan kepala sekolah, ataupun antara guru kelas rombol yang sama, misalnya itu kelas A dengan kelas B, misalnya seperti itu, kelas 1 dengan kelas 2, misalnya seperti itu, atau kelas 4 dengan kelas 5, seperti itu. Pokoknya berkaitan dengan rekan kerja seperti itu. Jadi harus ada masukan juga berarti. Iya, dari rekan kerja. Jangan istilah kita mengambil keputusan sendiri seperti itu. Nah, lalu, Bu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau kasus tersebut langsung Ibu selesaikan di tempat seperti itu, Bu? Kalau jadwal tertentu tidak ada, itu belum kita karena menyelesaikan sebuah kasus itu kita harus membutuhkan waktu yang sesuai dengan kasusnya. Kalau misalnya kasusnya itu berat, butuh waktu yang agak lama. Kalau misal kasus itu bisa diselesaikan hari itu juga, saat itu juga, ya kita selesaikan saat itu juga. Jadi tergantung besar kecilnya kasus. Jadi kalau jadwal tertentu tidak ada, tergantung tingkatan kasusnya, ya, situasi kasus dan tingkatan kasusnya, seberapa besar kasus itu. Lalu, Bu, adakah seseorang atau faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan, Bu? Ya, ada. Paling tidak itu rekan sejawat, ke keluarga, terus para dewan guru. Selain dari itu terus komite kita. Nah, jadi kita mengambil sebuah keputusan, paling tidak kita bekerja sama juga dengan
paling tidak kita tanyakan dengan komite, kita konsultasi dengan keluarga kita, dengan bertanggung jawab kita seperti itu. Nah Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, Bu? Artinya masukan dan saran dari rekan kerja itu penting. Kita tidak bisa memutuskan sesuatu itu hanya dari diri kita sendiri. Artinya kolaborasi, istilah masukan-masukan, saran-saran dari orang lain itu lebih dibutuhkan. Nah lalu Bu, untuk yang terakhir Bu ya, Ya. apa rencana Ibu ke depan dalam menjalani keputusan yang mengandung unsur dilema etika, atau adakah ukuran efektivitas dalam pengambilan sebuah keputusan Bu? Kita sebaiknya adanya prosedur tertentu khusus itu sehingga kita bisa mengukurnya itu ke efektivitas suatu dalam suatu keputusan. Nah, kemudian kita juga harus kalau ada prosedurnya kita tahu apa resiko-resiko yang akan terjadi. Kalau kita sudah ada prosedur, ada jadwal tadi ya, istilah tercover seperti itu. Jadi kalau kasusnya seperti ini, penanganannya seperti ini, seperti itu. Kalau kasusnya seperti itu, kita bisa ngurusnya seperti ini, seperti itu. Jadi kita lebih efektif seperti itu. Ya, jadi adanya prosedur khusus Bu ya dalam pengambilan keputusan itu ya. Jadi dapat diukur untuk efektivitas dan risikonya. Risikonya iya seperti itu. Ya Ibu, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya, telah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Saya akhiri acara wawancara pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak atas kesempatan Bapak pada hari ini dapat saya wawancarai terkait pengambilan keputusan-keputusan Bapak sebagai pemimpin di sekolah. Nah, baiklah Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak ya. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema bagi Bapak? Kalau untuk mengidentifikasi, saya rasa banyak di sekolahan kami, khususnya SD Negeri 4 ini, banyak kasus-kasus ya Bu ya. Ini sih kalau saya mengidentifikasinya, pertama saya lihat dari misalnya keadaan guru-gurunya, kemudian memang keadaan siswanya seperti itu. Jadi memang saya identifikasi itu, saya bagi-bagi dulu, misalnya ke guru dulu, masalahnya apa, kemudian siswa masalahnya apa. Jadi saya mengidentifikasinya itu ya satu persatu, jadi tidak langsung seperti itu, karena guru dan siswa itu biasa permasalahannya itu berbeda. Seperti itu. Bisa diceritakan Pak contoh permasalahan-permasalahan yang ada pada guru atau pada siswa Pak? Kalau pada guru, mungkin khususnya dalam proses pelaksanaan pembelajaran ya, mengajar di kelas. Kalau saya lihat masih ada guru saya ini yang dia mengajarnya itu teacher center, maksudnya seperti ini. Jadi sumber utamanya itu dalam pembelajaran adalah guru. Jadi dia belum ada timbal balik mengajar untuk siswanya. Jadi misalnya dia hanya memberikan materi, kemudian menjelaskan. Setelah itu tidak ada timbal balik dari anaknya, apakah anaknya bertanya atau ngerti atau tidak ngerti anaknya. Jadi pembelajarannya kurang bermakna. Nah, itu kalau dari permasalahan guru yang saya lihat. Kalau dari anak-anak, kalau anak-anak ini banyak Bu, namanya anak-anak kan masa pertumbuhan, masa bermain. Jadi ya sering saya lihat itu mereka suka suka
bermain bersama teman, senggolan, kemudian berkelahi. Kemudian juga masalah lain adalah mereka ini kalau jajan itu sudah kita sediakan kotak sampah, tapi masih suka buang sampah sembarangan. Nah, ini kalau saya lihat dari permasalahan yang ada di sekolah saya saat ini. Ya. Lalu Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Pak. Ini kita contohkan misalnya di guru ya. Di guru itu misalnya dia ini ada anak kecil. Nah, ada anak kecil, anaknya masih bayi, jadi datang ke sekolahan itu agak siang. Kemudian juga jam 9, jam 10 mungkin karena keluarganya nelpon anaknya lapar atau apa, dia pulang ke rumah. Nah, dari itu anak-anak yang di sekolahan, khususnya murid dia di kelas itu ya ditinggal. Jadi dia mungkin hanya mengasih materi di papan tulis kemudian dia tinggal. Ini sebenarnya dilema untuk saya. Kalau saya melarang dia untuk pulang ke rumah, ya kasihan dengan anak bayinya. Kalau saya tidak larang, ya kasihan anak-anak di sekolahannya. Jadi saya mengambil keputusan ini, saya coba ngobrol dengan dia, saya tanya sama dia kira-kira inginnya dia seperti apa, seperti itu kan. Jadi kami mencoba mencari solusi di situ. Jadi di pihak sekolah saya tidak keberatan, di gurunya tersebut dia juga tidak keberatan. Jadi kami harus saling bicara, komunikasi, kolaborasi bagaimana cara mengambil keputusan agar sama-sama enak, sama-sama menjalani kewajibannya. Mungkin seperti itu. Oh, jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini berarti berkolaborasi dengan guru tersebut Pak ya. Berarti ada pembicaraan antara Bapak dengan guru tersebut seperti itu agar sama-sama enak seperti itu Pak ya. Anak di satu sisi siswa tetap bisa belajar seperti biasa, di satu sisi kewajiban dia sebagai orang tua juga dapat terpenuhi Pak ya. Iya, seperti itu. Lalu Pak, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu bagaimana Pak menurut Bapak? Ya tadi hal yang efektif di sini komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Kalau kita tidak sama-sama komunikasinya satu arah, ya tentu saja permasalahan tidak akan selesai. Kalau saya tidak ngajak dia bicara, kalau dia tidak mengungkapkan perasaannya ataupun unek-uneknya kepada saya juga, saya tidak akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kami harus saling komunikasi. Itu saya rasa hal yang paling efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu. Lalu Pak, kira-kira apa saja Pak ya yang berupa tantangan Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan Pak? Kalau tantangan banyak, Bu ya. Ini kan masalah sekolah. Jadi sekolah ini tidak hanya satu pihak, saya dan guru tersebut yang ada masalah. Ini berkaitan dengan rekan-rekan kerja yang lain kan. Jadi kalaupun nanti keputusan saya ini memang dirasa tidak mengenakan untuk guru-guru lain, kayaknya bapak ini pilih kasih deh dengan ibu itu kayaknya baik, dengan kami kekurang. Nah, maka ini menjadi tantangan. Jadi mau tidak mau, selain saya komunikasi dengan guru tadi, saya juga komunikasi dengan guru-guru lain. Jadi tidak hanya cukup di saya saja, saya harus melibatkan guru-guru lain dan kolaboratif lah, maksudnya itu saling berdiskusi lah, mencari keputusan. Jadi selain dari saya yang mengasih saran, ada baiknya di situ juga ada guru senior, ada guru yang lebih berpengalaman, mungkin mereka bisa mengasih masukan juga. Jadi tantangan yang seperti ini itu harus diselesaikan secara bersama-sama juga. Menurut saya seperti itu. Ya, Pak ya. Lalu apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus atau langsung Bapak selesaikan secara spontan seperti secara di tempat seperti itu Pak? Kalau jadwal khusus tidak ada, Bu ya. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu langsung saat itu juga.
karena kita perlu tadi masukan, saran, kita bertanya dulu, kita komunikasi dulu. Jadi ini membutuhkan waktu. Mungkin kalau kejadiannya ini seminggu, selama 1 minggu, mungkin bisa diselesaikan minggu depannya lagi, karena saya butuh juga saran-saran dari pihak-pihak lain, khususnya guru-guru yang senior, ataupun memang ada eh, apa namanya tuh, pihak keluarga, mungkin seperti itu. Jadi kalau jadwal khususnya tidak ada, tapi saya coba usahakan permasalahan seperti ini tidak berlarut-larut, kalau bisa secepat mungkin diselesaikan seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus Pak ya, dan juga permasalahan itu tidak langsung diselesaikan juga, berarti harus dipelajari dulu seperti itu Pak ya. Iya, seperti itu. Nah Pak, dalam penyelesaian kasus seperti yang Bapak katakan bahwa tidak ada jadwal khusus, terus perlu waktu untuk pemecahannya Pak ya, faktor apakah ada seseorang atau faktor yang mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Kalau faktor yang membantu, saya rasa itu juga rekan-rekan sejawat, guru-guru di sekolah juga saya rasa turut andil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Saya mengusahakan Bu, kekeluargaan di sekolah saya ini dapat terjalin dengan baik. Jadi kalau ada satu guru yang bermasalah seperti ini, jadi pihak guru-guru yang lain itu bisa memberikan masukan. Jadi saya mencoba mengeratkan lagi tali silaturahmi di sekolah saya ini. Jadi kalaupun ada permasalahan seperti ini, bukan hanya saya yang bisa menyelesaikan, guru-guru lain juga bisa memberikan saran dan masukan kepada saya. Jadi mereka ini termasuk faktor-faktor pendukung saya untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi orang-orang atau faktor yang membantu Bapak yaitu rekan sejawat di sekolah Pak Ya, ya. seperti itu. Nah Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Pembelajaran yang bisa saya ambil yaitu sebagai seorang pemimpin, perkataan saya, saran saya itu tidak mutlak benar Bu, seperti itu. Saya memang sebagai kepala, saya punya bawahan di bawah, guru-guru, TU, staf segala macam. Tapi bukan berarti perkataan saya itu mutlak benar. Jadi saya membutuhkan masukan, saran, dukungan dari pihak-pihak lainnya. Guru-guru lain itu juga harus mendukung. Jadi saya tidak bisa langsung mengasih keputusan, misalnya seperti besok semua harus masuk jam sekian. Itu tidak bisa saya langsung ambil keputusan seperti itu. Saya butuh juga saran-saran dari guru-guru yang lain, karena sekali lagi sekolah itu adalah suatu organisasi. Jadi kalau organisasi itu kita perlu dukungan dari pihak lain, kita harus satu persepsi, kita harus satu tujuan, satu visi dan misi. Jadi untuk berkolaborasi dalam suatu satuan pendidikan seperti sekolah dan organisasi ini, pemimpin seperti saya bukan berarti orang yang wajib, atau bukan maksudnya tuh orang yang segala omongannya itu benar. Jadi saya masih perlu dukungan dari orang-orang lain, seperti itu. Jadi itulah yang bisa saya ambil hikmahnya, kalau kepala sekolah itu juga perlu dengan orang-orang lain, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi adanya hubungan yang baik berarti Pak ya dengan Iya. rekan sejawat, seperti itu. Nah ya baiklah Bapak, mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk wawancara dengan saya. Semoga dapat saya ambil pelajaran yang telah Bapak ceritakan melalui pengalaman Bapak, dapat saya terapkan kelak nanti di sekolah. Iya. Terima kasih ya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.